Shalom, balik lagi dengan saya Foni. Saya bersama Rara dan bersama suami saya Semi. Kesini kelihatan. Nah, oke, hari ini kita ingin mempersembahkan pujian dengan debut dari single perdananya Rara. Apa judulnya, Rara? Mata Yesus. Kenapa tuh Mata Yesus itu kata Rara? Soalnya aku dengar Mama pas aku sama Koko udah tidur, Mama lihat matanya Yesus. Iya, lagi doa maksudnya ya? Iya, gitu. Waktu itu lagi kejadian suami saya masuk ke rumah sakit karena COVID, angkatan pertama itu varian Alpha ya. Gitu. Itu Desember 14 Desember masuk rumah sakit 2020. Sakitnya udah seminggu sih, cuman baru kedeteknya itu positifnya tanggal 14, ini langsung masuk rumah sakit. Tapi sebelum cerita, kita mau dengerin dulu ya lagu ini ya. Hanya Kaulah Tuhan, sanggup tenangkan badai kehidupan. Hanya Kaulah Tuhan, selalu setia menopang. Yesus, ku datang di kakimu. Yesus, Kaulah pelindung dan kekuatanku. Oh Yesus, ku pandang hanya pada matamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Nyambung cerita yang tadi, tanggal 14 Desember itu ketika hasil dari awal itu Semi dibilang gejala tifus ya, tapi kenapa seminggu nggak baik-baik gitu. Terus udah gitu tanggal 14 itu hari Senin, saya ingat, akhirnya kita ke lab dan hasilnya positif. Dan setelah positif itu baru dia ngalami sesak nafas gitu. Kebetulan anak kami Ezra datang juga, saya udah panggil dia dari Bali, suruh datang. Nah saat itu ketika positif, saya udah deg-degan karena yang ditakutkan itu terjadi gitu. Dan hari itu akhirnya Ezra ambil keputusan yang nganter ke rumah sakit dia. Saya nggak boleh ikut karena mengingat ada Rara dan di sini kita masih banyak karyawan, jadi cuman dia aja yang nganter. Sampai di rumah sakit ketahuanlah bahwa saturasi Semi itu ada di 79 ya. Iya. Dan waktu itu saya masih polos, saya nggak tahu 79 tuh ambang apa atau gimana. Tapi saya kasih ke teman-teman saya yang dokter, saya bilang, ya ampun Cici, kok bisa sampai ngalami 79, katanya gitu. Terus saya tanya, rendah banget ya, banget Ci, batasnya itu harusnya 95 katanya, normalnya. Jadi ditolerir tuh kalau 90 tuh masih oke lah gitu, tapi ini 79. Di situ saya down banget. Saya bener-bener kayak dihempasin masuk kayak ke dalam ke lembah gitu. Nggak tahu, saya panas dingin, udah ketakutan gitu ya. Akhirnya kita minta video call sama Semi cuman bisa bilang rada enakan ketika dia dikasih oksigen gitu ya. Terus dapat IGD, yang terutama pertolongan Tuhan pertama adalah dapat ruangan di IGD, karena beberapa teman saya bilang nggak ada yang dapat IGD gitu. Mereka sampai 3 rumah sakit pun mereka nggak dapat, sampai
kebanyakan yang cari rumah sakit itu lewat gitu. Dan ketika dengar itu saya lebih down lagi. Saya juga nggak sanggup cerita untuk ke banyak orang. Saya banyak teman, banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu menopang saya, tapi saat itu saya nggak sanggup cerita. Jadi saya hanya bilang ke orang tua Semi, ke mami papi gitu ya, ke adik-adiknya. Terus saya cuman bilang ke papa saya pun itu bilangnya juga 2 hari setelah itu kalau nggak salah. Jadi benar-benar mulut saya kekunci gitu. Saya nggak tahu gitu. Saya cuma bisa nangis. Dan malam itu kami doa sama-sama, sama Rara, sama Ezra. Ya kita doa ya. Iya, Ingat, sedih nggak waktu itu? sedih. Banget nggak? Rara nangis nggak? Kenapa nangis? Ya sedih. Kenapa sedih? Karena papa di rumah sakit. Iya, saya juga lebih down lagi ketika mendengar anak-anak menjerit doanya gitu. Apalagi yang Ezra ya, dia juga berusaha tegar di depan saya, tapi waktu doa itu kita nggak sanggup. Kita benar-benar berdoa sama-sama minta kesembuhan, minta mujizat itu terjadi. Karena di situ saya baru tahu apa arti saturasi 79 itu gitu. Lalu waktu berlalu, nah saat itu dibilang katanya nanti akan diusahakan dapat pertama. Hah? Iya. Saya juga nggak tahu itu adalah apa gitu. Jadi ternyata di rumah sakit itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi begitu udah satu malam gitu ya, saya udah doa terus satu malam Semi itu dapat, setelah dapat, saya bilang sama teman saya yang dokter yang ada di rumah sakit tersebut, saya bilang ternyata kok dia nanya, Ci katanya Koko dapat udah dipindahin ke kamar ya? Bukan, jadinya kok, hah masa sih katanya, coba saya cek ternyata, oh iya benar, oh puji Tuhan Ci katanya, berarti Koko ringan katanya. Oh gitu ya, iya kemarin tuh kalau Koko itu Koko tuh akhirnya disebutnya itu gawat gitu. Ya di situ saya langsung kaget lagi gitu ya, karena emang lagi lemah gitu ya. Akhirnya ketika itu waktu berlalu setiap hari gitu ya, saya tuh cuman bisa berdoa setiap bangun tidur gitu ya. Saya tuh cuman kepikirannya doa lagi. Saya sampai nggak mau amin rasanya gitu, karena saya tahu saya lagi lemah. Saya hanya bisa dikuatkan oleh Tuhan gitu. Saya dengerin khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, dan entah kenapa setiap kali saya dengerin khotbah itu khotbahnya yang nguatin saya semua gitu. Terus saya tetap beraktivitas ke toko gitu. Tapi saya ngungsi dulu karena saya sama Rara harus isoman ya. Karena saya sebelumnya tidur sama Semi, jadi kami pindah dulu ke hotel yang dekat rumah dan kami isoman. Dan ketika itu berlangsung ada 1 minggu kami isoman, baru balik lagi ke rumah. Dan dalam belum seminggu itu, saya ingat itu tanggal 21 malam, kami itu doa malam selalu jam 8 gitu. Terus jam 8 doa perjamuan kudus, terus setelah itu amin ya udah gitu, terus kita udah tenang biasanya tuh tidur gitu ya. Waktu itu Semi masih pakai selang di sini ya, masih yang udara yang biasa. Tapi jam 10 saya tadinya mau tidur gitu, saya nggak bisa tidur malam itu. Saya benar-benar sangat ngalami yang namanya ketakutan lagi, badan saya panas dingin lagi. Saya nggak tahu ini ada apa Tuhan gitu ya. Saya langsung doa lagi. Saya sebelum doa tuh saya WA dulu ke Semi. Saya WA nggak dibalas. Saya nggak berani telepon karena saya takutnya, karena dia susah tidur kan. Jadi kalau saya telepon takutnya dia malah kaget susah tidur lagi gitu. Saya WA ke suster yang jaga juga nggak ada balasan. Sampai saya doa lagi. Dan ketika puncaknya itu saya ingat itu tengah malam, saya sempat lihat jam. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Yesus izinkan saya dan suami ini diberi waktu untuk melayani lebih lama lagi.
Saya bilang sama Tuhan, ampuni kesalahan saya, ampuni kesalahan Semi, ampuni semua yang kami pernah perbuat, mungkin kami gak sadar Tuhan. Dan tolong suami saya Tuhan, gerakan suster siapapun Tuhan yang ada saat itu. Saya percaya Tuhan pasti akan mampu menggerakkan siapapun. Saya tuh sangat konsen, saya benar-benar minta sama Tuhan, Tuhan gerakan nanti suster yang ada yang jaga untuk bisa menolong Semi. Saya tahu mungkin ini Semi sedang alami sesuatu, dan kalau ini pun ya Semi mengalami sesuatu, Tuhan tolong beri mujizat itu, Tuhan beri pertolongan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima tugas selanjutnya. Terus saya berdoa, terus saya panggil Yesus, dan saya ucapkan terima kasih Tuhan buat kesembuhan ini, terima kasih untuk pertolongan ini. Sampai saya lemas, saya udah gak bisa ngomong lagi, cuman air mata. Tiba-tiba dalam doa saya lihat ada sinar yang terang, dan dalam saya lihat matanya Yesus memancar, memberikan saya keteduhan, memberikan saya kekuatan. Dan dia bilang, tidurlah nak, aku sudah membereskan semuanya. Semi sembuh, tidurlah nak. Saya sampai buka mata, saya lihat, siapa tahu saya ngigo gitu. Saya lihat cari ada yang kok nggak ada. Karena saya percaya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya yakin itu Tuhan sudah datang dan menjawab doa saya. Setengah 4, jam 3 lebih, suster memberi jawaban sama saya, Ibu, Bapak, tadi barusan kita ganti selangnya dari selang yang kecil jadi selang yang besar, karena Bapak tadi turun saturasinya jadi ke 84 sekitar segitu, turun lagi. Ya saya bilang, aduh suster, dari tadi saya gak bisa tidur. Saya bilang, saya gak tahu kenapa saya gelisah, saya bilang. Dan suster itu juga saya belum kenal waktu itu ya. Ya ibu, namanya suami istri sudah jadi belahan jiwa. Bapak tadi sedang berjuang katanya, ibu pun merasakannya. Dan sekarang Bapak udah bisa tidur. Tadi itu kita sambil latihan tidur, dan Bapak tengkurap, Bapak seperti apa. Cuman ibu jangan kaget kalau besok video call lihat Bapak itu sudah pakai kantung oksigen yang di depan. Dan ketika besoknya Sebi kasih tahu saya, itulah saya kaget, bercampur dengan rasa yang aduh Tuhan gitu. Sampai saya sebetulnya nggak mau lihat itu gitu ya, dengan tabung udara yang lebih gede itu, katanya tekanannya lebih tinggi. Tapi saya tahu saya nggak boleh nunjukin kalau saya khawatir sama Sebi. Saya harus kasih ketenangan buat dia. Jadi selama teleponan saya cuman, kita imani ini cuman beberapa hari aja ya Pak, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan itu pun gak lama, berapa hari, 2 hari ada, 3 hari selang itu udah ganti lagi ke yang normal. Kita imani setiap harinya kita imani, kita minta ganti selangnya, terus dia normal. Lalu kita imani sampai ya nanti tanggal segini ini hasilnya akan negatif ya Pak, negatif gitu. Kita juga malah melompat, gak mau ikutan swab yang dari pemerintah ya, karena kalau ikut itu kita mesti nunggu lagi gitu. Jadi kita udah imani dari sejak itu tuh dia udah negatif gitu. Dan puji Tuhan betul, Semi udah ngalami kesembuhan dari sejak tanggal 22 itu. Cuman hasil yang sebelumnya tuh Semi diambil tanggal 21 gitu.
Jadi kita percaya, saya bilang ke suster, saya ngotot ke suster, ambil suster hari ini, Semi udah negatif gitu. Dan hasilnya 5 hari setelah itu Semi udah negatif. Tapi tetap mesti nunggu tanggal 29 itu hasil dari yang tanggal 21 itu. Kepotong dengan libur Natal gitu. Dari pengalaman ini kami sekeluarga ngalami kemurahan Tuhan. Saya yakin kalaupun ada keluarga yang mengalami kehilangan keluarganya, bukan Tuhan gak sayang, bukan Tuhan gak adil, tapi kadang rencana Tuhan itu yang mungkin saat ini kita gak ngerti. Tapi percaya Tuhan itu selalu perhatian sama kita. Tuhan selalu berikan yang terbaik buat kita. Kalau Semi bisa lolos karena Semi punya tugas yang masih harus dikerjakan. Begitu juga dengan kita. Hari ini saya kesaksian ini saya harapin bisa menguatkan semuanya. Sejak lagu ini dirilis, beberapa teman minta, ayo dong saksiin dong lebih lengkap lagi dari yang saya bikin di tulisan yang di broadcast itu. Dari broadcast yang saya bagiin hanya teman-teman saya kalangan, dari ada di YouTube aja itu cuma singkatnya. Ini detailnya. Nanti di belakang sini saya akan sertakan kesaksian dari suster yang menolong saat itu. Dan puji saat Tuhan saya bisa kenalan dengan dia. Dia pun bersaksi bahwa malam itu pun dia digerakkan entah dengan apa katanya. Karena seharusnya dia bukan ke kamar Semi. Nanti di selanjutnya dinonton ya. Nah sekarang biar lengkap kita dengar kesaksian juga dari yang bersangkutan. Semi akan cerita gimana di saat masa-masa itu. Saya yang nanya ya, karena dia harus ditanya. Cerita waktu awal masuk itu apa yang kerasa? Jadi waktu berangkat dari Roma itu mungkin karena saturasinya udah turun ya. Jadi yang kerasa itu di mobil tuh ngantuk banget gitu. Sampai di jalan tuh setengah sadar, setengah tidur juga sih. Dan itu kebetulan cari tempatnya, muter-muter sampai udah nggak karuan rasanya. Sampai akhirnya masuk dapat IGD. Nah waktu di mobil itu Papa Rwani saya sempat telepon kasih kekuatan, doain. Cuman ya karena udah agak nggak sadar juga, cuman ya amin gitu aja sih, udah nggak tahu ngomong apa. Pokoknya udah ngantuk banget rasanya. Mungkin karena saturasinya udah turun banget ya, jadi ya itu rasanya ngantuk banget. Sampai akhirnya masuk ke UGD, langsung dikasih kursi roda, dites, langsung dikasih oksigen saat itu. Nah terus apa tadi? Ya setelah waktu itu kan Semi jadi ngalami halu ya. Berapa hari pertama tuh? Oh, bukan halus sebenarnya, cuman seminggu pertama itu kayak nggak nyadar itu, ngapain aja di rumah sakit. Enggak gitu. seminggu, 3 hari lah. 3 hari kan minta makan. Oh iya, ya sekitar segitulah. Jadi kayak nggak berasa apa-apa gitu. Sampai sekarang pun nggak inget 3 hari itu di rumah sakit ngapain aja, nggak inget lah. Nggak tahu kalau yang ngalami juga sama varian alpha itu apakah sama gitu ya, karena Semi itu lupa di 3 hari pertama gitu kalau saya tanya gitu. Jadi hari ketiga dia udah mulai minta makan gitu. 3 hari pertama itu Semi matanya kosong, kalau aku lihat ngomong tuh beda banget lah gitu. Itu yang bikin saya down juga gitu. Terus
selama di rumah sakit gimana perasaannya, takut enggak? Nah itu yang jadi pertama itu kan Pak Pindani lah yang telepon, terus nggak lama Pak Arifin Timotius Arifin doain juga. Ya udah semenjak dua orang itu berdoa buat saya ngerasa tenang banget gitu. Kayaknya itu udah yakin banget saya udah pasti sembuh ini. Jadi saya cuman nyembah aja. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat apa yang boleh terjadi, dan percaya bahwa Tuhan akan membereskan, Tuhan akan menyembuhkan. Itu aja sih yang saya rasain. Jadi kayak waktu Foni ngalamin gitu-gitu, Foni nggak cerita, jadi saya juga ya udah tenang aja, nyantai di rumah sakit, nggak berasa gimana gitu, karena udah yakin Tuhan udah tolong dan udah pasti sembuh. Waktu kejadian hal itu, waktu saturasi turun itu, saya memang ngerasa sesek, tapi tetap tenang aja gitu, nggak mungkin turun ya udahlah, terus diganti tabung oksigennya diganti sangat lebih besar. Terus tidurnya itu harus duduk, terus nyadar ke meja gitu, meja ke depan. Jadi sebenarnya tuh nyiksa banget gitu. Ya nggak bisa tidur lah, sakit badan kan, sembari duduk sembari ke depan tapi harus tidur. Nah itu susah, nggak bisa, sampai akhirnya baru subuh mungkin baru bisa tidur. Tapi juga jam 6 udah bangun lagi sih. Jadi waktu kata Foni setelah kejadian ini, itu saat-saat genting, ya saya baru tahu juga itu ternyata saat-saat yang berbahaya gitu. Ya, berdasarkan kesaksian dari susternya juga kan, ternyata di cross check memang pas malam itu yang krusialnya, yang gentingnya gitu. Iya, kita baru tahu itu setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun setelah itu 2001 kemarin kita ngajak ketemuan sama susternya, yang sekarang saya anggap adik gitu ya. Dia cerita, iya katanya, bapak itu kan ngalami happy hypoxia katanya. Kita berdua yang kaget banget gitu, karena kita tahu ya yang apa namanya happy hypoxia gitu, banyak sekali yang lewat gara-gara itu gitu. Terus gimana rasanya selama di rumah sakit? Kesel. Bosan gitu. Bosan, pengen cepet keluar gitu. Cuman karena waktu itu kan tingkat kesembuhannya kan dilihat dari hasil tes, harus 2 kali negatif baru boleh keluar. Nah waktu itu kan potong libur Natal, libur apalah kita yang berdempetan, jadi ada 2 libur itu kalau ya, salah. tambah lama lagi hasilnya keluar. Sampai akhirnya tanggal 1 Januari baru boleh pulang. Harusnya sih tanggal 31 gitu, cuman kita mikir waktu itu apa gitu, lupa. Jadi memang administrasinya keluarnya tanggal 1 gitu. Dan puji Tuhannya juga kita nggak bayar sepeser pun ya. Ya waktu itu masih cuman cover. karena pasti di cover sama pemerintah. Kita cuman bayar karena saya pengen tes yang yang mandiri, tes mandiri gitu. Itu aja gitu. Dan selebihnya pokoknya ngerasain bahwa campur tangan Tuhan lah. Dan terima kasih banget buat semua suster-suster. Mungkin ada yang nonton ini ya sus, siapapun yang udah nolong ini bapak ini. Terima kasih banyak ya sus gitu. Kita ngucapin makasih, dibantu banget dari kirim makanan yang nggak berhenti. Saya pengen apa, kirim gitu. Terus kalau saya dengerin yang lain mesti nunggu jamnya gitu ya. Mungkin pepes inilah yang membawakan berkat ya. Dan sekali lagi
Ini pengalaman yang luar biasa buat kami sekeluarga. Rara ditanya dulu, Rara gimana rasanya waktu papa udah sembuh? Senengnya kenapa? Karena papa sembuh. Ini nangis dari tadi terus. Nyanyi lagi aja yuk. Yesusku datang padamu ya, refnya aja ya. Yesus, ku datang di kakimu. Yesus, kaulah pelindung dan kekuatanku. Oh Yesus, ku pandang hanya pada matamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Sekali lagi. Yesus, ku datang di kakimu. Yesus, kaulah pelindung dan kekuatanku. Oh Yesus, ku pandang hanya pada matamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Yesus, ku datang di kakimu. Yesus, kaulah pelindung dan kekuatanku. Oh Yesus, ku pandang hanya pada matamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, ku datang di kakimu. Yesus, kaulah pelindung dan kekuatanku. Oh Yesus, ku pandang hanya pada matamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Ya, lagu ini saya persembahkan buat Yesus yang saat itu saya panggil. Saya panggil tengah malam. Saya tuh berhari-hari gak tidur karena terus panggil nama Yesus. Jangan ragu panggil nama Dia. Menjeritlah panggilan nama Dia. Manusia akan ada batasnya, tapi Dia tidak pernah punya jam untuk menutup pintunya. Pintunya selalu terbuka buat kita. Panggil nama Dia, ketuklah Dia. Dia ada selalu buat kita semuanya. Kami boleh ngalami pertolongan, maka Dia pun akan menolong Bapak Ibu semuanya. Semi, bukti nyata pertolongan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita, anak-anaknya yang mau percaya dan bersandar kepada Dia. Selamat berjuang.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. God bless you. Nah, sekarang aku udah bareng sama malaikat tak bersayap, sama Maria. Halo Mar. Halo Bu. Nah, ini saksi hidupnya yang aku ceritain gimana waktu aku doa itu, terus Tuhan gerakin, kan aku minta Tuhan gerakin suster yang ada di situ. Kalau memang Semi dalam keadaan bahaya, biar Tuhan gerakin. Aku yakin nggak ada yang mustahil, aku bilang gitu kan. Aku ngotot, ya aku minta dengan, wah itu udah jerit-jerit, udah jerit dalam hati tapi ya, karena itu lagi di hotel. Terus aku bilang nggak ada yang nggak mungkin. Nah ternyata berkesempatan lah akhirnya, gimana ceritanya, bisa ketemu dan kenalan sama suster gitu. Dia adalah suster yang jaga pas malam itu. Nah, Mar, apa kabar? Baik Bu, perkenalan dulu ya Bu Iya, ya. namanya? Nama saya Maria Bernadette. Halo, saya 27 tahun, perawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Udah berapa lama jadi perawat? Baru on the way 4 tahun. Oh, ya. Nah malam itu ceritain Mar, gimana bisa sampai kejadian hari itulah gitu. Pokoknya malam itu malam yang nggak pernah terlupakan ya buat saya sendiri saat berjaga malam. Jadi malam itu saya berdinas bersama teman saya berdua aja Bu. Itu tuh jaga malam sekitar jam pagi lah ya, sekitar jam 1 ke atas lah kalau nggak salah malam itu. Nah saat itu Pak Semi adalah pasien yang tidak dikategorikan yang untuk kasus yang diobservasi ketat. Malam itu hanya ada 2 orang. 2 orang itu yang sudah berumur. Nah malam itu tidak tahu kenapa setelah keliling pertama saya tuh kayak ada perasaan kayak keliling lagi, ayo lihat ke kamar 11. Tadinya saya mau ke kamar 11 Bu, itu tuh memang pasien yang benar-benar yang harus diobservasi karena udah keadaannya tuh emang udah jelek banget malam itu. Pas saya mau ke kamar ibu itu jalan, kaki ini langsung melipir ke kamar Pak Semi, ke kamar 10 yang harusnya ke 11 ke 10 malam itu tuh. Pas masuk ke kamar Pak Semi lagi bawa ini nih infus habis dari kamar mandi. Dari mana Pak? Saya tanya gitu kan. Dari kamar mandi Sus. Oh, pinjam tangannya Pak, dicek. Pas dicek malam itu, wah saturasinya turun Bu. Itu di 80-an lah. Saya langsung lari keluar. Saat itu kan pas ini hanya digunakan sama binasal kanul namanya, yang oksigen yang tingkat rendah. Saya lari keluar, saya ambil NRFM, saya pasangin. Setelah itu saya lihat kok kayaknya naiknya NRFM tuh yang gitu ya? Ya yang kuncup gini, yang gede gitu. Setelah pasangin kok saya lihat kok kayaknya naiknya nggak terlalu tinggi. Akhirnya saya keluar lagi, saya telepon penanggung jawab, dokter penanggung jawab malam itu saya telepon. Dokter, lapor pasien gini, saya ceritain kan tanda vitalnya, keadaan umumnya, saya temukan gimana. Oh iya, langsung dokter langsung ngasih advice nih, kasih obat ini Mar, kasih NRFM, prompt position, pokoknya nanti diobservasi dulu. Nah kan waktu malam itu tuh kejadian yang tadi baru saya cerita juga di luar Bu, yang masalah obat itu kan, dokternya tuh bilang kasih obat ini harus sekarang juga. Jadi pas kalau di rumah sakit saya, jadi kalau misalkan ada obat itu harus minta dulu nih ke dokter jaga. Nah dokter jaganya tuh kan biasanya kan nggak begitu cepat gitu loh, karena kan memang naungannya kan banyak yang diresepin, harus ke farmasi dulu, harus diambil dulu. Nah malam itu saya panik ya karena takut kan keadaannya makin buruk. Saya cari di loker obat, mana nih, cari, teng ada satu obat yang buat langsung saya peluk gini obatnya itu Bu, saya langsung siapin, saya langsung ke kamar, saya langsung injeksi, langsung saya bilang ke Pak Semi, prompt position ya Pak, yang posisinya kayak gini. Akhirnya saya pasang obat, saya pasang alat yang kecil itu, yang warna kuning buat cek saturasi biar standby. Setelah saya kasih obat, saya tinggal dulu nih
kayaknya udah naik dikit walaupun naiknya nggak yang signifikan langsung bagus lagi, enggak. Malam itu kayak cuma 91%, yang harusnya 100% kan. Semalaman pasiennya berjuang di situ, dan akhirnya sampai pagi saya ngintip ngeliatin pasiennya masih bisa survive nih sampai pagi, sampai matahari masih keluar masih bisa. Akhirnya malam itu puji Tuhannya Pak Semi berhasil melewati yang suram itu, Bu. Gitu. Dan kagetnya 1 tahun itu akhirnya kita ketemuan nih. Tadi cuma chat-chatan doang ya. Jadi saat itu pas ketemuan tuh Desember 2021 kita ya? Iya, Kemarin kan? 2021. 2021 kita Natalan ceritanya. Maria baru ngomong dong, kalau tanya iya, dia sambil lu lagi apa? Lagi makan. Iya, bapak itu loh, katanya bapak itu pas Semi itu ngalami happy hipoksia. Aku tuh yang langsung stuck gitu, kaget. Walaupun nggak mau nunjukin, tapi aku kaget banget karena ya kita tahu happy hipoksia itu apa gitu ya. Terus banyak cerita, banyak kasus yang banyak lewat karena itu gitu. Bener banget, Bu. Iya kan? Iya. Kalau seandainya malam itu saya tidak ke Pak Semi, mungkin akan ada hal lebih buruk daripada itu sih, Bu. Saya percaya. Soalnya banyak pasien saya yang bukan pasien juga sih, kayak tetangga kakak dan segala macam, itu ketemu di rumah dalam keadaan sudah nggak ada, padahal kelihatan baik-baik saja. Itu kan happy hypoxia, Bu, yang sesak tidak ketahuan. Makanya entah kenapa nih kaki, ya doa ibu tadi, karena kan ibu kan bilang gerakan susternya ya, ternyata puji Tuhan saya dibuat. Dan kalau Tuhan. Iya, kalau ceritain malam itu tuh ya seperti aku ceritain, malam yang nggak bisa dilupain, malam menakutkan. Aku sampai nanya gini, aku sampai kayak nolak gitu, ini bukan roh maut gitu, ini bukan roh maut gitu. Dan saya hanya mau Tuhan minta kuasa itu nyata buat kita. Saya pengen ngalami itu buat saya dan Semi gitu. Dan minta ampun, terus udah minta ampun juga. Percayakanlah kalau kami akan lakuin. Kalau lu mau kasih tugas, Tuhan kasih tugas lagi, kita mau lakuin gitu. Ya itu doanya gitu. Dan itu nggak tidur, Mar. Aku tuh baru tidur, bisa tidur itu udah capek doa. Kamu bilang jam 1-an ya? Ya pokoknya malam, Bu. Udah lupa lagi. Ya, tengah malam gitu ya. Ya, aku tuh baru bisa tidur lewat dari jam 3 apa jam 4. Baru bisa tidur. Tadi sama kayak Pak Semi ya. Pak Semi juga nggak bisa tidur. Iya, kata dia sama katanya. Dan itu waktu tidur itu aku masih coba WA lagi gitu. Terus nggak sabar, kalau nggak salah aku teleponnya jam 5-an ya. Iya, pagi itu. Dan dia yang ngangkat, Maria yang ngangkat gitu. Terus udah gitu itu yang nenangin tuh waktu aku bilang ini, Sus, tapi nggak apa-apa kan jadi suster ceritain bahwa iya tadi bapak ngalami ini. Terus aku bilang, pantesan Sus, aku nggak bisa tidur, aku bilang gitu. Aku nggak bisa tidur, aku nangis terus, Sus. Belum kenal tapi aku udah ngerasa kayak udah kenal aja. Terus suster bilang, ya itu namanya itu memang udah apa, jodoh, kamu bilang apa, soulmate gitu, aku bilang gitu. Pokoknya kita udah sehati. Udah sehati. Jadi apa yang bapak rasa ibu rasain, katanya gitu. Terus ya udah gitu, nah nangis ngomong gitu. Udah gitu terus Maria ngomong katanya, nggak apa-apa Bu, saya jamin gitu. Yang lebih parah ini ada dan gitu, kamu jamin intinya Pak Semi nggak apa-apa gitu. Kata-kata itu tuh yang langsung kayak, walaupun itu tahu cuman kayak ngehibur gitu, tapi setidaknya aku tuh nggak sampai keparnoan lah gitu. Karena aku tuh sampai panas dingin. Iya gitu. Jelas pasti. Panas dingin, stresnya udah gitu kali ya gitu. Lalu itu udah tenang, tidur lagi aku tuh 5:30 itu. Baru ngerasain tenang. Terus Semi baru bales itu jam 8 kayak, karena dia baru tidurnya setelah jam yang itu pagi. Gitu. Iya, dia bilang tadi malam saturasi turun katanya gitu. Terus apa sih rasanya kok bisa dibelokin gitu, gimana gitu? Nah itu juga saya bingung Bu, kan saya tuh kan lorong gitu kan, itu kan sepi banget. Yang namanya ruang isolasi adalah ruangan tanpa penunggu kan Bu. Yang dimana pasien tuh tergeletak semua, yang sepinya gimana. Terus saya tuh aneh banget, lagi jalan tuh sambil bawa saturasi oksigen, biasanya kan jalan, langsung aja buka pintu dengan santainya, nggak tahu. Padahal mau ke kamar 11 ya. Harusnya ke 11 gitu. Semi di kamar nomor 10 gitu. Pas masuk kok cowok ya.
cuma di dalam hati doang gitu kan, mana pakai APD sesekan itu. Ya udah sekalian aja lah gitu. Tapi saya tipikal orang yang memang nggak semua pasien tuh saya anggap yang pakai oksigen tuh yang ini mah nggak apa-apa, nggak. Saya tuh harus berusaha dari kamar 1 sampai kamar ujung tuh harus saya cek semua, Bu. Memang seperti itu. Dan ketemulah Pak Semi dalam keadaan yang memang saturasinya turun. Saya ceritakan sama teman saya, ini jelek ini gitu kan, ini harus dipasang ini. Iya ya, gimana dong? Pokoknya yang hokinya Pak Semi lagi adalah obat itu ada. Iya. Obat itu ada. Aku baru tahu barusan tadi kita ngobrol-ngobrol, ada obat yang dimasukin gitu, dan itu obat disuntikin ada itu, gitu. Obat itu ada dan nggak harus nunggu teman saya ngambil dari farmasi. Kalau nggak salah selangnya pun tinggal 1 ya. Siapa sih Oh kantong iya, itu? jadi malam itu kan karena kasus COVID kan mubal dulu, lagi banyak. Jadi kan banyak yang jelek-jelek ini kan. Jadi kita tuh persediaannya memang suka dimasuk-masukin gitu kan. Nah, si selang oksigen yang gede itu yang saya bilang NRFM itu adalah selang yang tinggal satu-satunya pada malam itu. Jadi yang harus di stok lagi. Langsung ambil, langsung dipasang malam itu. Pokoknya secepat itulah. Cepat itu pas udah masuk obat saya udah agak tenang sih. Udah kasih obat ini udah rada bagus lah nanti gitu. Gak tau kenapa bisa nih pas gitu. Iya. Pasti bisa nih. Ya, Coba puji Tuhannya malam itu yang tadinya yang saya harus observasi ketat, yang 2 orang itu termasuk Pak Semi aman dan pulang dengan bernyawa. Iya. Puji Ini Tuhan. jadi suster itu berarti saksi yang selalu melihat di mana antara kehidupan dan kematian dekat ya. Iya, Apalagi dengan COVID ya. Sangat dekat. Itu ada cerita lagi, Bu. Jadi ada yang lebih muda daripada Pak Semi, anak SMP lah. Dengan COVID, Bu, gitu. Cuma mungkin komorbidnya lebih banyak ya. Dia sampai menangis lah, pokoknya disuapin. Jadi kayak kita tuh jadi teman ngobrol. Teman ngobrol dia, teman ngasih makan dia. Jadi kita saksi hidup lah sampai dia meninggal. Saat itu karena memang penyakitnya sudah berat. Ya, kita melihat hidup itu secepat itu Tuhan bisa ambil. Gitu. Sedih sih, Bu. Iya. Ya, tapi bersyukur. Aku sih bersyukur banget ketemu sama Maria. Akhirnya kita bisa temenan, deketan, jadi kayak adik punya gitu. keluarga di Bandung. Iya. Akhirnya Maria ini dari Lampung gitu. Ya senang karena jadi ada saksinya juga ya. Bahwa ya kadang kan kalau cerita gitu ya udah orang dengerin aja, tapi begitu ada saksinya gini kan aku sampai wow, berarti bener ya malam itu gitu, sesuatu yang besar buat kita, saya sama Semi, dan ada saksinya gitu. Dan ya saya cuma mau bilang gitu bahwa Tuhan itu hidup. Yes, dan dia itu bisa menggerakkan siapapun gitu ya. Kuasa doa itu bisa menerobos segala sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu. Saya nggak pernah kenal Maria, Maria juga nggak kenal saya, dan dia nggak kenal Semi. Kita nggak ada, tapi kita punya Tuhan yang sama ya, yang bisa satu frekuensi, aku yakin. Makanya Tuhan gerakin kamu, Mar, gitu, jalan ke situ gitu. Bersyukur, dan saya yakin yang sedang berjuang jangan pernah ragu kalau Tuhan itu ada apa enggak sih? Ya. Ada, Tuhan itu ada. Panggil aja nama dia, percaya sama Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja dengan caranya ya. Kan kasusnya pasti beda-beda, tapi pertolongannya itu nggak pernah berubah dan nggak pernah terlambat gitu. Ya saturasi Semi itu rendah banget waktu itu ya Sus ya. Iya. Gitu. Dan malam itu memang kata Semi nyiksa kan, seperti Semi pernah Semi saksiin tadi, karena mesti tidur sepanjang malam dengan kayak dengan begitu ya. Posisi duduk di meja gitu. Iya. Front position. Ya gitu aja. Terima kasih ya Mar Iya. buat kesaksiannya. Sarangeo ya. Sarangnya, terima kasih juga bisa dah kenal. Ini rencana Tuhan sih teman-teman. Jadi kayak dulu tuh saya pernah berdoa dalam hati, tapi nggak yang terus-terusan gitu. Tuhan, aku tuh pengen loh, kayak pengen punya keluarga lah. Maksudnya yang menganggap saya keluarga. Di sini kan saya sendirian di sini. Begini kita ternyata dipertemukan. Iya. Tapi aku benar-benar sangat berterima kasih sama suster-suster yang ada loh. Karena aku ngerasain banget semua nolong gitu, sampai satpam di depan pun gitu ya. Yang aku tuh ngirim makanan itu bisa sehari 3 kali 4 kali gitu. Semi itu nggak ada hilang nafsu makan. Ya itu keren banget. Ya? Itu keren banget. Beda sama pasien yang lain. Karena pasien yang lain tuh nggak
sampai ada yang nggak mau makan, sampai harus disuapin, ayo makan gitu. Semi enggak. Jadi Semi itu selalu nunggu makan apa hari ini, siang ini apa. Dia nunggu gitu, nunggu makanan yang aku kirim gitu. Dan baru tahu bahwa ini pun satu berkat gitu buat kita. Dia nggak hilang nafsu makan karena kebanyakan yang COVID Delta ya. Dia sih bukan Delta, Alpha. Yang pertama keluaran pertama itu katanya nafsu makan berkurang banget Dan gitu. parah Dan lemes sih. ya katanya. Lemes. Semi tuh nggak, masih bisa turun, pipi sendiri, ke toilet sendiri gitu. Ya pertolongan Tuhan banyak banget gitu. Tapi yang pasti saya ditolong, Semi ditolong, Maria juga digerakin. Bapak, Ibu, Saudara pun akan ngalami hal yang sama. Amin. Gitu aja. Oke? Bye-bye. Dadah. Kasih papa biar bisa ke rumah aja. Amin. Biar bisa kita berkasih kuat Amin. semua. Ya. Ke rumah lagi tuh. Iya. Pelan-pelan. Itu Terima kasih. berkasih papa. Ya waktu kan. Terima kasih Tuhan. Udah mau Amin berdoa. Terima kasih. Amin. Hari ketiga ini sungguh-sungguh dari hati kami, dari kita. Tiada